Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita masih dalam Kitabul Hajj, Babul Ihram wa ma yata'allaqu bihi, bab yang menjelaskan tentang permasalahan seputar ihram. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat temane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawuh sapa Rasulullah la yankihu ora nikah sapa al-muhrimu wong kang ihram wala yunkihu lan ora nikahaken sapa al-muhrimu wong kang ihram wala yakhtubu lan ora ngelamar sapa muhrim. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak boleh orang yang sedang ihram itu menikah. Juga tidak boleh baginya untuk menikahkan. Dan juga tidak boleh baginya untuk melamar seseorang, untuk diajak menikah. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan tentang beberapa hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Yang pertama adalah la yankihu al-muhrimu. Tidak boleh seseorang itu menikah. Jadi dia sendiri yang sedang ihram itu tidak melakukan akad pernikahan untuk diri sendiri. Artinya dia sendiri yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak diperbolehkan di saat dia sedang ihram. Wala yungkih berarti tidak boleh menikahkan orang lain. Dia sebagai seorang wali, misalnya seorang wali, dia tidak boleh menikahkan putrinya, atau dia tidak boleh menikahkan saudara perempuannya. Misalnya kalau nggak ada wali yang di atasnya, dia di saat dia sedang ihram tidak boleh menikahkan orang lain. Atau dia sebagai hakim misalnya nggak boleh menikahkan orang lain sebagai wali hakim. Atau dia misalnya diangkat sebagai wali muhakkam, tidak boleh dia menikahkan orang lain di saat dia sedang ihram haji ataupun umrah. Dan juga tidak boleh melamar perempuan untuk melamar itu ajakan untuk menikah. Mengatakan di saat ihram misalnya ketemu seorang perempuan cantik, terus dia bilang, kamu ayo kita menikah yuk misalnya. Kamu mau saya nikahi. Itu namanya ucapan atau perkataan khitbah atau lamaran terhadap seorang perempuan. Nah, ini tidak boleh dilakukan di saat seseorang sedang ihram. Jadi ini hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Dia sendiri menikah nggak boleh, menikahkan orang lain tidak boleh. Misalnya orang lain itu di sini dia tidak sedang ihram, anaknya tidak sedang ihram misalnya, kemudian bapaknya sedang ihram, maka dia nggak boleh menikahkan anaknya yang meskipun dia tidak ihram, tidak boleh dia untuk menikahkannya. Kalau yang pertama dia sendiri yang dinikahkan. Kalau yang kedua tidak boleh menikahkan orang lain. Yang ketiga sampai ngelamar meminang seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ya nunggu, kan nggak lama. Kalau mau menikah sebelumnya atau setelahnya, setelah ihram. Kalau ihram umrah itu kan hanya beberapa jam saja. Nah, jadi kalau mau bisa jadi nggak sampai beberapa jam. Dia kan hanya dia kemarin kita jelaskan, dia hanya ihram dari miqat, kemudian dia melakukan tawaf, sa'i, tahallul, sudah selesai. Itu yang disebut dengan umrah. Nah, kenapa kemudian di tengah-tengah itu melaksanakan akad pernikahan atau menikahkan orang lain? Apakah nggak ada waktu yang lain? Nah, tentu masih banyak waktu untuk menikah atau menikahkan atau menkhidbah seorang perempuan untuk diajak menikah. Itu tidak dilakukan di saat seseorang sedang ihram. Sekarang kan banyak orang yang ingin pernikahannya itu bersejarah, sehingga pernikahannya dilakukan di depan Ka'bah. Nah, di saat ihram itu nggak boleh. Kalau tidak di saat ihram nggak apa-apa. Kalau tidak di saat ihram haji atau umrah nggak apa-apa, dia melakukan akad pernikahan di depan Ka'bah.
Tetapi kalau seseorang sedang ihram haji atau umrah, maka nggak boleh dia melakukan akad pernikahan di depan Ka'bah atau di saat di antara Safa dan Marwah, nggak boleh dia melakukan akad pernikahan. Kan sedang tren di kalangan para artis menikahnya di hadapan Ka'bah, biar seperti luar biasa. Bahwa dia menikah saja di sana tempatnya, bukan di Indonesia. Tetapi ternyata beberapa bulan kemudian dengar informasi keduanya sudah bercerai. Nah, padahal menikahnya luar biasa, tetapi kemudian hanya berumur beberapa bulan saja. Ada yang seperti itu. Nah, tapi nggak tahu kita apakah mereka melakukannya di saat ihram apa enggak. Kalau di saat ihram itu adalah larangan. Tapi kalau tidak di saat ihram, mungkin saja mereka melakukannya di saat mereka tidak ihram, maka itu tidak diharamkan. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu fi qissati saydihi al-himara. Fi qissati saydihi ing dalam kisah atau cerita burune sahabat al-himara ing himar al-wahsyiya kang liar. Wa huwa kalih utawi sahabi iku ghairu muhrimin wong kang tutuk wong kang iku ghairu muhrimin tutuk wong kang ihram. Qala dawuh sapa Abu Qatadah, faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa kanu lan ana sapa ashabuhu iku muhrimina wong kang ihram. Hal minkum anata iku setengah saking sira kabeh ahadun utawi wong suci amarahu kang perintah ing sahabat perintah berburu ing sahabat au asyara utawa aweh isyarat sapa ahad ilaihi maring wong kang berburu bisyai'in kelawan suci-wici. Qalu jawab sapa ashabuhu la ora. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi faqulu mongko mangano sapa sira kabeh ma ing barang baki akan wis sisa min lahmihi saking daginge al-himar al-wahsyi muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu tentang kisahnya salah satu sahabat yang berburu himar wahsyi dalam keadaan sedang ihram. Nah, himar wahsyi itu apa? Himar wahsyi itu kalau kita menyebutnya dengan zebra. Jadi ada al-himar al-wahsyi, ada al-himar al-alif. Al-himar al-wahsyi itu keledai yang liar, yang tidak hidup bersama manusia. Itu namanya zebra, sebutan kita yang kayak kuda tetapi lebih kecil, yang badannya itu lorek-lorek, hitam putih itu namanya al-himarul wahsyi atau binatang zebra. Itu halal untuk dimakan. Dagingnya halal untuk dimakan. Beda dengan al-himar yang ghairul wahsyi, himar yang hidup bersama manusia yang biasa dipakai untuk kendaraan bagi manusia, dipakai untuk membawa barang-barang. Barang-barang biasanya pakai himar ditunggangi, dia kecil tetapi kuat ya kalau kita naik di atasnya, atau barang-barang bawaan kita taruh di atasnya. Itu al-himar yang itu, keledai yang itu, kita yang biasa menyebut keledai betulan, itu adalah haram dagingnya untuk dimakan. Jadi himar
Al-wahsy itu yang liar. Yang liar artinya yang dia tidak bersama manusia, tidak jinak bersama manusia. Sementara yang alif itu yang jinak, yang ada bersama manusia. Yang wahsy itu yang halal dagingnya, yang alif, yang jinak itu yang haram dagingnya untuk dimakan oleh kita. Nah, suatu ketika ada salah satu sahabat, dia sedang ihram, dia tidak sedang ihram, ghairu muhrim, berarti halal, tidak sedang ihram. Dia berburu himar wahsy, kemudian menyembelihnya. Dia menyembelihnya, padahal kan nggak boleh. Kalau orang yang ihram nggak boleh. Orang yang sedang tidak sedang ihram, kalau di Makkah dan di Madinah nanti juga ada hukum khusus. Yang jelas di sini disebutkan ada seseorang dia tidak sedang ihram, dia kemudian memburu, menangkap dan menyembelih himar wahsy, zebra ini, kemudian ya untuk dimakan dagingnya karena memang halal. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang sedang ihram. Jadi tadi yang berburu tadi ihram apa enggak? Enggak ihram. Ya, halal. Istilahnya itu muhrim halal. Halal itu bukan halal artinya dia boleh dimakan karena manusia. Halal di sini kebalikan dari muhrim. Jadi muhrim kebalikannya halal. Nah, dia halal, artinya dia tidak sedang ihram. Dia berburu binatang zebra, kemudian disembelih, dimasak dagingnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang sedang ihram. Nabi bertanya, apakah ada salah satu di antara kalian yang memerintahkan dia, dia siapa? Yang tadi berburu zebra tadi, apakah ada yang nyuruh dia untuk berburu zebra itu? Misalnya, tolong tangkapkan zebra, sembelihkan, nanti kasihkan kami dagingnya. Apakah ada yang ngomong seperti itu, perintah kayak begitu? Apakah ada yang memberi isyarat, misalnya itu tangkap itu, misalnya, apakah seperti itu? Apakah ada di antara kalian yang bilang seperti itu? Jawabannya mereka semua menjawab enggak ada di antara kalian, di antara kami yang memerintahkan dia untuk berburu, dan enggak ada di antara kalian yang memberikan isyarat untuk menangkap atau memburu himar wahsy itu, binatang zebra itu. Maka Nabi kemudian bersabda, kalau begitu makanlah sisa dari daging himar wahsy itu. Artinya boleh bagi orang yang sedang ihram untuk memakan dagingnya. Kenapa? Karena tadi itu mereka tidak ikut untuk berburu binatang itu, mereka tidak memerintahkannya, mereka juga tidak memberikan isyarah. Nah, sementara yang memburu itu orang yang halal, orang yang sedang tidak ihram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita jelaskan bahwa orang yang sedang ihram haji atau umrah itu diharamkan untuk berburu al-hayawan al-ma'kul al-barri al-wahsy. Itu ketentuan binatang yang haram untuk diburu. Yang pertama adalah dia binatang yang halal untuk dimakan. Binatang yang halal untuk dimakan. Kemudian al-barri, yang dia hidup di daratan. Kalau ikan yang ada di lautan, maka itu nggak apa-apa. Misalnya diburu nggak apa-apa. Ini binatang yang boleh dimakan, halal untuk dimakan, hidupnya di daratan, al-wahsy, yang dia itu liar. Liar itu bukan berarti dia binatang buas. Liar itu artinya dia nggak jinak, dia tidak hidup bersama manusia. Kan ada binatang-binatang itu yang jinak, kayak misalnya
kambing, sapi, unta, itu kan jinak. Nah, dia alif, dia bersama manusia. Ada binatang itu yang nggak mau dipelihara manusia, dia liar, dia ada di luar, tidak mau bersama manusia. Seperti ini tadi zebra, itu kan nggak mau dia. Atau misalnya kijang, ghazal, kijang itu dia nggak mau. Pada umumnya ada beberapa macam, ada juga yang jinak dan macam-macam. Jadi atau burung-burung merpati yang ada di Makkah, Madinah itu kan liar juga mereka. Dia tidak alif, tidak jinak bersama manusia. Nah, yang kayak begitu itu haram untuk diburu oleh orang yang sedang ihram. Dia kan hayawan yang bisa dimakan. Kalau misalnya kamu di Indonesia misalnya, atau tidak sedang ihram, kamu misalnya menyembelih merpati, kemudian kamu makan dagingnya, boleh apa enggak? Boleh. Kalau kamu misalnya menangkap zebra, kemudian disembelih, kamu makan dagingnya, boleh. Enggak ada larangan. Kalau misalnya kamu menangkap kijang itu apa bahasa? Ya kijang ya. Kamu menangkap kijang, kemudian kamu rusa ya, menangkap rusa. Kalau bahasa dua-duanya bahasa Indonesia kayaknya. Kemudian disembelih dan dimakan dagingnya, boleh. Nah, tetapi ketika seseorang sedang ihram haji atau sedang ihram umrah, itu nggak boleh melakukan itu. Nah, yaitu binatang yang boleh dimakan. Berarti kalau yang nggak boleh dimakan itu nggak dilarang. Al-barri yang hidup di daratan, berarti yang hidup di lautan atau hidup di air itu tidak masuk yang dilarang. Kemudian al-wahsy yang liar, berarti kalau dia nggak liar seperti kambing milik dia atau sapi milik dia atau misalnya unta milik dia, maka boleh untuk di sini untuk misalnya disembelih dan seterusnya. Nah, ini yang dilarang binatang dengan kriteria yang tadi itu, al-hayawan, al-ma'kul, kemudian al-barri, kemudian al-wahsy. Binatang dengan kriteria ini tidak boleh untuk diburu di saat seseorang sedang ihram haji atau umroh. Bukan berburu di sini bukan terbatas, hanya memburunya, menangkapnya, kemudian menyembelihnya saja. Tetapi sekedar menangkapnya saja itu nggak boleh. Atau sekedar misalnya menangkap kemudian mengikatnya, itu juga nggak boleh. Atau sekedar mengejar-ngejarnya, itu juga tidak diperbolehkan. Karena itu kalau seseorang itu mau berangkat untuk haji atau umroh, kemudian di rumahnya itu dia memelihara burung misalnya. Nah, burung ini termasuk ini. Burung termasuk apa? Al-hayawan, al-ma'kul, al-barri, al-wahsy. Nah, masuk kan di sini. Semuanya masuk, meskipun burung hidupnya di atas udara, bukan di daratan, tetapi istilahnya itu cuman al-barri dan al-bahri. Kalau al-bahri hidup di air, kalau al-barri hidup di daratan, maksudnya termasuk yang hidup di udara, termasuk burung-burung itu. Nah, seseorang yang ketika mau berangkat haji atau umrah, di rumahnya dia memelihara burung. Nah, dia diletakkan di kurungan burung yang ada di rumahnya. Maka ketika dia mau berangkat haji, dia harus lepaskan. Bisa dilepaskan atau dikasihkan orang, dikasihkan saudaranya misalnya, atau dikasihkan istrinya, atau dikasihkan anaknya. Ini saya mau berangkat haji,
ini saya berikan ke kamu ya, misalnya. Biar nggak kemana-mana, tetap di rumah itu dikasihkan kepada istrinya atau anaknya, misalnya, atau saudaranya. Daripada dilepas harganya mahal, misalnya, karena sebagian burung yang berkicaunya bagus, itu kan bisa jutaan harganya. Sebagian orang memiliki hobi untuk memelihara burung itu dengan berbagai macam jenis. Hukumnya apa? Memelihara burung seperti itu boleh, tetapi makruh. Boleh, tetapi hukumnya adalah makruh. Sebaiknya tidak dilakukan, tetapi jika dilakukan itu juga tidak berdosa seseorang melakukannya. Sebagian orang ada yang punya hobi untuk memelihara burung itu karena kicauannya yang sangat indah, semakin bagus semakin mahal juga harganya. Tapi kalau dia nanti ihram, haji atau umrah, maka dia harus lepaskan burung itu atau kasihkan ke orang, yang penting bukan lagi dia yang nanti menyekap burung itu. Meskipun dikasih makan ya, meskipun dikasih makan, kalau dia kemudian meletakkan burung itu di kurungan sehingga burung itu nggak bisa bebas di alam bebas, maka itu tidak boleh dilakukan. Dia harus seperti itu sebelum dia berangkat untuk melakukan ihram, haji ataupun umrah. Kenapa? Karena masuk kategori al-hayawan, al-ma'kul, al-barri, al-wahshi. Karena di sini bukan terbatas hanya kemudian menangkap. Kalau kita pahami berburu itu kan seakan-akan mengejarnya, ditangkap, disembelih, kan seperti itu. Ini tidak terbatas seperti itu. Dia menangkapnya, mengikatnya, atau dia mengejar-ngejarnya, misalnya di Makkah sana, di jalanan atau di Madinah, itu kan banyak burung-burung merpati. Mereka berterbangan di jalan-jalan, bahkan di sekitar Ka'bah itu burung-burung merpati juga sangat banyak. Itu nggak boleh kita kemudian mengejar-ngejar burung itu, meskipun tidak bermaksud untuk menangkapnya, tapi untuk menakut-nakuti biar dia lari misalnya. Itu juga tidak diperkenankan. Itu namanya ta'arrud ya, namanya ta'arrud yang juga tidak diperkenankan karena masuk dalam kategori saydul hayawan, al-ma'kul, al-barri, al-wahshi. Hadis ini pertama menunjukkan itu. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang ihram itu memakan daging buruan orang yang halal. Jadi ini tadi persis yang disebutkan dalam hadis. Orang sedang ihram, oleh Nabi disuruh memakan daging binatang zebra yang diburu oleh orang yang tidak sedang ihram. Itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan orang yang sedang ihram itu tidak terlibat dalam pemburuan itu. Dia tidak memerintahkan orang tersebut untuk memburunya. Dia juga tidak memberikan isyarat untuk menangkap atau untuk memburu binatang tersebut. Baru orang tersebut boleh untuk memakan daging binatang buruan tersebut. Jika yang melakukannya siapa? Orang yang tidak sedang ihram. Wa anis Sa'bi, kita lanjutkan. Wa anis Sa'bi bin Jassamata al-Laythi radhiyallahu anhu annahu saat temannya As-Sa'ab bin Jassamah al-Laythi iku ahda paring hadiah sapa As-Sa'ab ibn Jassamah li Rasulillah bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran ing himar wahsyian kang liar, zebra tadi.
Wa halih utawi Kanjeng Nabi iku bil abwa'i ing dalem daerah Abwa. Au biwaddana utawa ing dalem daerah Waddan. Faraddahu mongko balekaken utawa nolak sapa Kanjeng Nabi ing Khimar Wahsy alaihi ing atase As-Sa'ab bin Jassamah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna sak temene kita iku lam naruddahu, ora nolak sapa kita ing Khimar Wahsy alaika ing atase sira illa anna kejaba sak temene kita iku hurumun pira-pira wong kang ihram. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari As-Sa'ab bin Jassamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa khimar wahsy, yaitu tadi apa? Zebra tadi, di daerah Abwa atau Waddan. Nah, kemudian Nabi itu menolaknya. Nabi menolaknya dan beliau mengatakan kami tidak menolaknya atau tidak mengembalikannya kepada kamu, tidak menolak hadiah itu pada kamu, hanya saja kami ini sedang ihram. Muttafaqun alaihi. Maksudnya bagaimana? Nabi itu pada dasarnya menerima hadiah seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan tentang masalah zakat. Nabi itu menerima hadiah. Nabi tidak menerima zakat atau sedekah. Tidak menerima zakat atau sedekah. Tetapi Nabi itu menerima hadiah. Jika orang memberikan hadiah, maka boleh bagi beliau untuk menerimanya. Nah, suatu ketika ada salah seorang sahabat memberikan hadiah berupa khimar wahsy, berupa binatang zebra, yang ini halal untuk dimakan seperti yang tadi sudah kita jelaskan di daerah Abwa atau Waddan. Nah, di daerah Abwa. Abwa ini daerah antara Makkah dan Madinah. Waddan ini juga nama daerah di antara Makkah dan Madinah. Kemudian Nabi menolak hadiah itu. Nabi menolaknya itu bukan karena beliau tidak menerima hadiah, tetapi beliau menjelaskan kami menolaknya bukan karena kami menolak hadiah, tetapi karena kami sedang ihram. Itu kata Nabi, illa anna hurumun. Kami menolaknya karena kami sedang ihram. Seandainya kami pemahamannya, seandainya kami tidak sedang ihram, maka hadiah itu kami terima. Tapi karena kami sedang ihram, maka kami tidak menerimanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan kepada kita yaitu tentang bolehnya kita menerima hadiah. Bolehnya menerima hadiah. Kalau ada seseorang memberikan hadiah sesuatu kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Kemudian kalau kita tidak menerima hadiah itu, maka hendaknya kita menjelaskan alasan kita tidak menerima hadiah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang memberikan hadiah kemudian kita tolak, dia bisa sakit hatinya. Dia sudah susah payah mencarikan hadiah khusus lagi untuk kita, kemudian kita nggak mau terima hadiah itu, maka pasti dia akan kecewa jika kita nggak mau menerimanya. Seandainya kita punya alasan untuk tidak menerima hadiah tersebut, maka hendaknya kita menjelaskan kepada orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Beliau mengatakan kami sebenarnya menerima hadiah, tapi karena saya sedang ihram, maka saya tidak menerimanya. Ini yang kita pahami dari hadis tersebut. Kemudian
ini juga menunjukkan bahwa hadiah itu tidak bisa menjadi milik dari orang yang dia hadiahi kecuali apabila diterima oleh pemiliknya, oleh orang yang dihadiahi tersebut. Nah, jadi kalau ada seseorang ngasih ini hadiah untuk kamu, kemudian orang yang dikasih hadiah tidak menerimanya, maka barang yang dihadiahkan itu tetap menjadi milik yang menghadiahi, bukan milik yang dihadiahi. Sudah, misalnya kamu kasih hadiah, kemudian nggak saya terima, maka hadiah itu tidak menjadi milik saya, tetap milik kamu. Tapi kalau sudah kamu ngasih hadiah kepada saya, kemudian saya terima, maka baru hadiah itu menjadi milik saya. Nah, di sini Nabi dikasih hadiah, tapi Nabi tidak qabul, beliau tidak menerima hadiah itu, maka itu tidak menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hal muamalah, ini dipahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita baca ini. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang larangan bagi orang yang ihram memakan daging binatang buruan apabila daging atau buruan itu diburu untuk kita. Ini kasusnya berbeda dengan tadi ya, berbeda dengan yang pertama. Perhatikan, ada perbedaan. Yang pertama tadi, orang-orang yang sedang ihram memakan daging zebra yang diburu oleh orang yang tidak sedang ihram. Itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena orang yang ihram itu nggak ada satupun yang memerintahkan, nggak ada satupun yang memberikan isyarat kepada orang tersebut untuk memburu zebra itu. Sedangkan yang kedua ini, memang Nabi tidak memerintahkan orang itu untuk memburu zebra itu. Tetapi orang tersebut, orang yang memburu zebra, kemudian menghadiahkan zebra itu kepada Nabi, dia itu memburu memang untuk Nabi. Jadi dia niatnya, saya mau memburu menangkap zebra itu akan saya hadiahkan untuk Nabi. Nah, ini nggak boleh kalau yang seperti ini. Kalau dia misalnya memburu zebra, dia tidak bermaksud untuk menghadiahkan kepada orang yang sedang ihram. Kemudian setelah itu dia menyembelihnya, terus dikasihkan orang yang sedang ihram. Boleh nggak orang yang sedang ihram memakannya? Boleh. Boleh, karena apa? Karena dia tidak secara khusus memburu itu untuk orang yang sedang ihram. Tapi dalam kasus ini, dalam hadis yang kedua ini, orang tersebut memburu binatang zebra untuk dihadiahkan kepada Nabi. Jadi memang dia memburunya untuk Nabi yang sedang ihram. Makanya Nabi kemudian menolaknya. Nabi menolaknya karena nggak boleh beliau memakan daging binatang tersebut, binatang buruan yang diburu untuk beliau, meskipun dilakukan oleh orang yang halal, oleh orang yang tidak sedang ihram. Nah, ini jadi berbeda dengan yang tadi. Nah, karena kalau kita memahaminya sepintas, seakan-akan di sini ada kontradiksi antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi, orang-orang yang sedang ihram malah disuruh oleh Nabi memakan daging sisa dari daging zebra yang diburu oleh orang yang halal. Mereka malah dikatakan fakulu ma baqiya min lahmihi. Tapi dalam hadis yang kedua, Nabi malah menolak. Nabi nggak mau memakan daging zebra yang dihadiahkan oleh seorang sahabat yang memburu binatang itu padahal dia tidak sedang ihram. Kenapa? Bedanya kalau yang pertama, para sahabat itu tidak ada kaitannya sama sekali
dengan pemburuan terhadap binatang zebra itu. Sedangkan yang kedua, meskipun Nabi tidak perintah, Nabi juga tidak memberikan isyarat untuk memburu binatang itu, tapi sahabat itu memburunya khusus untuk Nabi, untuk sebagai hadiah untuk Nabi. Makanya Nabi kemudian menolaknya, menunjukkan memakannya itu yang dengan sifat seperti itu tidak diperbolehkan. Itu bedanya antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Jangan sampai kemudian dibenturkan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qalat wasdawuh sapa Aisyah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minad dawabi. Khamsun ana 5 minad dawabi saking pira-pira binatang kang melata, kulluhunna utawi saben-saben khamsun minad dawab iku fawasiqu, binatang kang bahayani utawa kang nyakiti. Yuqtalna den patene apa khamsun minad dawab fil hilli ing dalem tanah halal, wal harami lan ing dalem tanah haram. Yaiku al-ghurabu gagak, wal khidaatu lan binatang khidaah. Khidaah itu burung yang buruk seperti elang. Wal aqrabu lan kalajengking, wal fa'ratu lan tikus, wal kalbul aqur lan anjing utawa kiri al aqur kang buas. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 binatang yang boleh untuk binatang menyakitkan yang boleh untuk dibunuh, bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Karena binatang ini nggak ada manfaat mu'tabarah. Nah, kalau pada dasarnya semua ada manfaatnya, tetapi ada yang manfaat mu'tabarah dalam syara apa enggak. Nah, binatang-binatang ini menurut syara itu enggak ada manfaatnya, sehingga binatang-binatang ini boleh untuk dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Baik seseorang itu sedang ihram atau tidak sedang ihram, kita diperbolehkan untuk membunuh binatang-binatang tersebut. Nah, apa saja binatang-binatang itu? Ini disebutkan 5. Nah, sebenarnya dalam ini tidak dalam rangka membatasi 5. Karena binatang yang boleh dibunuh itu bukan hanya 5, tetapi banyak. Hanya saja dalam hadis ini disebutkan 5. Karena dalam hadis ini nggak ada disebut ular, al-hayah, ular. Ular itu juga salah satu binatang yang kita dianjurkan untuk membunuhnya. Tapi dalam hadis ini enggak, tapi dia disebutkan dalam hadis yang lain. Itu menunjukkan bahwa hadis ini tidak dalam rangka membatasi bahwa binatang yang dianjurkan untuk dibunuh itu hanya 5, enggak. Nah, tetapi hanya menyebut 5 Nabi dalam hadis ini, binatang yang boleh untuk dibunuh, baik di tanah haram atau tidak di tanah haram, baik seseorang itu sedang ihram atau tidak sedang ihram, itu boleh untuk membunuh binatang-binatang tersebut. Yang pertama adalah ghurab. Al-ghurab itu adalah binatang gagak. Kalau kita dalam bahasa Indonesianya, kita sering menyebutnya gagak. Tapi gagak di sini sebenarnya bukan semua gagak, ya.
bukan semua burung gagak. Entah tahu apa enggak kalian, nanti bisa dilihat di Google, ditulis ghurab, gambar biasanya akan muncul di situ seperti apa burungnya. Jadi burung gagak, tapi kalau yang gagak, burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh itu bukan yang warnanya hitam keseluruhan, tetapi yang di punggungnya dan juga di perutnya itu ada warna putihnya. Jadi dia hitam warnanya, tapi di daerah punggung sama di perutnya itu ada warna putihnya. Nah, burung gagak yang seperti itu yang dianjurkan untuk dibunuh itu boleh dibunuh di tanah haram ataupun di tanah halal. Tanah haram itu ya Makkah dan Madinah, itu tanah haram namanya, karena memiliki disebut tanah haram karena kemuliaannya dan karena memiliki hukum-hukum khusus, diantaranya dalam masalah berburu di sini di tanah haram atau di tanah haram Makkah maupun di tanah haram Madinah itu ada hukum-hukum khusus. Bukan hanya itu, beberapa hal, banyak hal yang berlaku khusus untuk tanah haram Makkah ataupun Madinah. Al-hida'atu, yang kedua adalah binatang hida'ah. Hida'ah itu burung ya, burung yang buruk, yang biasanya, yang ini juga membahayakan, yang semacam burung elang ya, nanti bisa dilihat juga, dia kayak burung elang yang memakan daging, yang dia akan mangsanya dengan paruhnya yang sangat kuat. Ini juga boleh dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh karena membahayakan. Kemudian wal aqrab. Al aqrab itu kalajengking. Kalian tahu kalajengking yang di belakangnya ada apa namanya, semacam ininya, yang juga membahayakan. Kalau kita dientup misalnya, maka bisa sangat sakit sekali. Ini kalajengking juga dianjurkan untuk dibunuh karena ini merusak juga dan menyakiti. Kemudian wal fa'ratu, yang keempat adalah tikus. Tikus ini selain menjijikkan, tikus ini juga merusak. Kadang baju dimakan, kadang kitab juga dimakan, semua dimakan. Tikus ini serba merusak, sukanya merusak. Ini juga boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Kemudian yang kelima, al-kalbul akur. Al-kalbul akur ini tidak harus berupa anjing. Al-kalbul akur ini sebutan untuk binatang buas ya. Jadi sebutan untuk binatang buas yang bisa melukai dan menyakiti. Ini namanya al-kalbul akur. Jadi tidak terbatas pada anjing buas, tapi seluruh binatang buas yang bisa melukai dan menyakiti orang, maka itu disebut sebagai al-kalbul akur. Karena anjing yang jinak kan ada, jinak yang hidup dengan manusia, yang dia kutuk, yang dia bahkan sebagian orang itu memiliki banyak anjing, dia tidur pun bersama anjing misalnya. Ada yang kayak seperti itu. Tapi ada anjing yang membahayakan seperti yang bisa melukai orang yang ada di hadapannya, yang bisa membahayakan. Tidak terbatas pada anjing saja, misalnya ada harimau, ada singa, ada dhi'ab. Dhi'ab itu yang mengaung itu, serigala. Nah, itu semuanya namanya al-kalbul akur, yang boleh untuk dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh karena memang membahayakan manusia. 5 binatang ini
boleh untuk dibunuh oleh orang yang sedang ihram atau tidak. Meskipun dia ada di Makkah, misalnya meskipun dia ada di Madinah, ya, dia 5 binatang ini boleh untuk dibunuh, diburu dan dibunuh itu diperbolehkan. Yang nggak boleh tadi apa? Al-hayawan, al-ma'kul, al-barri, al-wahshi. Itu kriteria yang tidak boleh diburu di tanah haram. Dia sebenarnya halal untuk dimakan, tetapi karena dia sedang ihram, maka dia tidak boleh melakukannya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya satamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama. Cantuk sapa Kanjeng Nabi wa wa hale utawi Kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam di saat beliau sedang ihram. Nah, maka secara jelas hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya melakukan hijamah atau bekam di saat seseorang atau di saat kita sedang ihram. Meskipun tanpa hajah, itu boleh. Kalau dengan hajah apalagi. Dengan hajat itu misalnya ya dalam rangka untuk pengobatan. Kalau tanpa hajat ya seseorang pokoknya dia berbekam begitu saja, sudah rutin bagi dia, misalnya setiap bulan dia berbekam, maka dia melakukannya. Nah, bekam ini salah satu model pengobatan yang dilakukan di zaman Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukannya. Tetapi sebaiknya kalau seseorang sedang ihram dia tidak melakukannya, karena seperti yang dulu pernah kita singgung, bekam ini kan bisa menjadikan badan itu lemas karena kan darahnya diambil. Sedangkan ihram itu membutuhkan tenaga untuk kemudian melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i, itu sudah berapa kilo yang harus kita tempuh di saat kita tawaf dan sa'i. Nah, kalau itu misalnya seseorang berbekam, kemudian badannya lemes, kan dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut. Nah, ada yang merinci, jika bil hajah boleh, kalau tanpa hajat itu nggak boleh. Ada yang mengatakan mutlak boleh, dengan hajat atau tanpa hajat itu boleh, karena Nabi pernah melakukan ihram dan beliau itu melakukan cantuk atau bekam ini. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini tentang masalah larangan-larangan bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah. Sekedar sebagai pengetahuan, apabila kita nanti akan berangkat untuk haji atau umrah, maka kita memperdalami lebih lanjut lagi agar ibadah haji atau umrah yang kita lakukan itu bisa sempurna. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.